Film ini gak hanya bikin lo takut, tapi terkutuk. Top 3 film horor yang katanya terkutuk. Halo semuanya, balik lagi sama gue Hoki di Choki Story. Jadi kali ini gue akan bahas film yang pertama, yaitu The Exorcist tahun 1973. Nah, film ini juga bisa dibilang menjadi film yang sangat sukses dan legendaris, guys. Film ini tuh menceritakan tentang Regan, seorang gadis muda yang tubuhnya mengalami perubahan dan tiba-tiba dia merasakan hal yang aneh. Ternyata Regan itu kerasukan seorang iblis. Ibunya yang panik meminta bantuan seorang pastor. Dan disitulah mulainya pengusiran setan paling ikonik dan bersejarah dalam cerita film. Nah, tapi yang bikin merinding bukan hanya dari segi ceritanya, namun kisah pembuatan di balik layarnya, guys. Kejadian yang pertama, set film keluarga McNeil tiba-tiba terbakar, guys. Jadi satu set rumah itu kebakar habis, tapi anehnya yang selamat hanya kamar Regan di mana tempat melakukan eksorsis pada film tersebut. Nah, nggak ada penyebab pasti kenapa set itu kebakaran, guys. Namun yang paling bikin merinding adalah kebakaran tersebut terjadi di mana sedang melakukan prosesi syuting adegan pengusiran setan di kamar Regan, guys. Lalu mulailah setelah kejadian itu, prosesi syuting ini banyak mengalami kemunduran, guys. Jadi syuting di-delay selama 6 minggu untuk mengembalikan set yang telah terbakar habis. Kejadian yang kedua, gak hanya itu, total ada 9 yang terjadi pada saat prosesi syuting film The Exorcist, termasuk aktor Jack McGoran dan aktris Vasilki Maliaros. Sedihnya mereka meninggal sebelum film ini tayang atau rilis, guys. Yang ketiga, pemeran utamanya yaitu Linda Blair yang memerankan Regan mengalami cedera punggung ketika sedang syuting film ini, guys. Kejadian ini masuk ke dalam filmnya, guys. Jadi ketika sedang syuting adegan eksorsisnya, Regan mengalami cedera punggung akibat adegan yang terlalu ekstrim. Karena Regan bener-bener udah gak kuat, sebenarnya tuh dia minta tolong, guys. Dia teriak, "It hurts, it hurts." Nah, tapi karena kru mengiranya itu bagian dari dialog, maka tidak dihentikanlah syuting, bahkan sampai ada di film aslinya, guys. Yang keempat, kutukan tersebut tidak hanya menimpa internal, namun eksternal, yaitu para penonton. Jadi banyak banget cerita ketika film ini rilis dan ditayangkan di bioskop. Para penonton yang menonton film ini di bioskop mengalami muntah-muntah, mual, atau bahkan sampai ada yang kerasukan, guys. Nah, karena kejadian-kejadian tersebut, akhirnya banyak yang percaya bahwasannya film ini membawa kutukan, guys. Jadi menurut lo, semua ini hanya teknik marketing? Atau memang hanya kebetulan? Atau memang kutukannya nyata? Drop pendapat kalian di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng.